Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada hari ini, mata pelajaran marketing. Selamat pagi, semangat pagi buat Ananda 10 PM1 BDP 1. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita mengucapkan bismillah bagi yang beragama Islam dan yang Kristen atau non-Muslim berdoa menurut agama percayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda semua, waktu kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis pasar, apa itu pasar, fungsi pasar, dan segala macam tentang pasar. Nah, kali ini kita masuk tentang struktur pasar itu sendiri. Oke, yuk kita lihat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang KD31 dan KD4.1, menganalisis pasar dan menentukan pasar. Namun sebelum kita lanjut kepada slide berikutnya, Bu Reja mengingatkan lagi bahwa apapun yang kamu lakukan, proses apapun yang kamu lewati di sekolah ini, di kelas ini, di pembelajaran ini, itulah nanti hasil yang akan kamu peroleh. Karena apa? Usaha tidak akan pernah membohongi hasil. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Jadilah pribadi yang kuat. Untuk itu, Bu Reja ucapkan selamat belajar. Sekarang kita berbicara pada pertemuan kali ini tentang struktur pasar. Struktur pasar itu yang pertama kita lihat adalah pasar persaingan sempurna. Ada lagi namanya nanti pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini artinya pasar yang memiliki banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara perorangan tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Jadi harga berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Di sini ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak perusahaan dalam pasar. Jadi tidak hanya satu pasar yang memonopoli dalam pasar, yang berkuasa dalam pasar tersebut. Yang kedua, setiap perusahaan adalah pengambil harga. Jadi harga tidak bisa diambil oleh suatu perusahaan saja. Maksudnya harga tidak bisa ditentukan oleh satu perusahaan saja. Yang ketiga, setiap perusahaan sangat mudah untuk keluar masuk karena pasar tidak dikuasai oleh satu perusahaan saja. Yang berikutnya ada setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. Jadi barang yang dihasilkan di sini adalah barang yang sifatnya homogen. Yang terakhir, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar sehingga pembeli tahu tentang tingkat harga di pasar itu. Yang berikutnya kita lihat kelebihan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama adalah harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau pembeli saja. Dianggap seperti tadi, banyak penjual dan pembeli di dalamnya. Jadi tidak ada yang bisa memonopoli harga di sini. Yang B, tidak memerlukan iklan. Karena apa? Barangnya bersifat homogen. Yang C, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Yang D, pembeli atau penjual bebas bertindak. Jadi tidak ada yang menguasai pasar, tidak ada yang menguasai harga. Oke, berikutnya kita lihat tentang kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama kita lihat pekerja menerima upah atau gaji yang rendah. Hal ini disebabkan karena laba yang kecil, laba yang rendah.
terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Kenapa? Karena yang dijual itu adalah barang yang sama. Jadi pembeli tidak bisa memilih berbagai jenis barang di sini. Nah, ini adalah kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Sekarang kita lihat pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar persaingan tidak sempurna ini ada yang namanya pasar monopoli. Pasar monopoli itu adalah jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan, satu penjual, atau satu perusahaan yang menguasai keseluruhan penawaran. Jadi tidak ada perusahaan lain yang berada di pasar tersebut. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, sesuai dengan pengertiannya bahwa hanya ada satu penjual. Jadi tidak ada perusahaan lain atau tidak ada penjual lain di dalam pasar ini. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada barang penggantinya. Non substitusis yang mirip. Karena apa? Karena hanya diproduksi oleh satu perusahaan ini saja dan itu tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Yang C, pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga barang sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Karena hanya dia pelaku pasarnya. Yang ketiga, yang keempat maksudnya, adanya hambatan, rintangan atau barriers bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Kenapa? Karena pasar itu sudah dikuasai oleh satu penjual atau satu perusahaan saja. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, kita lihat sekarang kelebihan pasar monopoli. 1. Munculnya kreativitas dan inovasi. Kenapa? Karena mereka memiliki laba yang besar. Disebabkan karena mereka pelaku satu-satunya dalam pasar, sehingga harga bisa mereka munculkan, mereka naikkan sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, adanya hak cipta atau hak paten. Yang ketiga, kecilnya peluang untuk berkompetisi. Kenapa? Karena mereka hanya sedikit di dalam pasar atau boleh dikatakan mereka hanya satu penjual aja di pasar. Yang keempat, bisa memicu perkembangan pasar gelap. Ini timbul akibat dari harga yang sangat mahal ditetapkan oleh pelaku pasar monopoli. Maka nanti akan memicu pasar gelap di digunakan. Berikutnya, terjadi kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Kenapa? Karena mereka yang menentukan harga, walaupun di sini harganya sangat tinggi. Yang berikutnya adalah munculnya ketidakadilan. Kenapa munculnya ketidakadilan? Karena konsumen merasa dirugikan di sini, tapi mereka harus beli, mereka terpaksa beli karena tidak ada lagi pelaku lain di pasar itu. Nah, inilah kelebihan dari pasar monopoli. Berbicara kelebihan, tentu ada kekurangan dari pasar monopoli. Kekurangan dari pasar monopoli adalah perusahaan lain susah memasuki pasar. Karena apa? Karena mereka sudah menguasai pasar. Yang B, menciptakan ketimbangan distribusi pendapatan karena mereka yang menguasai pasar. Yang C, jumlah produksi yang dijual bergantung pada keinginan si pelaku pasar. Jadi konsumen tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Yang D adalah bisa timbul eksploitasi terhadap pemilik produksi. Yang E, konsumen tidak bisa berpindah ke perusahaan lain. Kenapa? Walaupun di sini mereka merasa dirugikan, tapi hanya satu penjual yang menguasai pasar tersebut dan itu tidak ada barang substitusinya. Oke, sekarang kita lihat pasar persaingan sempurna yang kedua.
produsen yang terbesar. Jadi perusahaan kecil hanya mengikuti sifatnya di sini. Oke, kita lihat sekarang persaingan, kelebihan daripada pasar monopoli. Yang pertama, persaingan ketat. Jadi membuat setiap perusahaan itu sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas produknya. Jadi mereka ingin memberikan yang terbaik atau berusaha merebut konsumen di sini. Yang B, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Kenapa? Karena adanya persaingan yang ketat tadi. Yang C, meskipun tidak banyak, tapi setidaknya konsumen hanya mempunyai beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Karena hanya sedikit penjual atau perusahaan yang ada di pasar ini. Yang D, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Karena apa? Satu, karena perusahaannya sedikit atau penjualnya sedikit. Kedua, terjadilah persaingan yang sangat ketat sehingga semuanya berusaha untuk memperbaiki produktivitas mereka. Nah, setelah kita tahu kelebihan dari pasar oligopoli, sekarang kita lihat kekurangan pasar oligopoli itu sendiri. Kekurangan yang pertama, itu produsen baru sulit untuk masuk pasar. Kenapa? Karena pasar itu sudah dikuasai oleh beberapa produsen. Yang kedua, modal untuk iklan menjadi sangat banyak. Kenapa? Karena persaingan yang ketat, maka iklan sangat dibutuhkan atau promosi sangat dibutuhkan di sini sehingga timbullah nanti biaya promosi yang sangat besar. Yang C, cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Karena apa? Karena hanya beberapa penjual yang ada di pasar ini. Yang D, sering terjadi perang harga antar produsen. Karena apa? Ya persaingan yang ketat tadi. Next. Oke, kita lihat pasar persaingan tidak sempurna yang terakhir atau yang C, yakni pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini adalah jenis pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan banyak barang atau barang yang berbeda atau diferensiasi produk. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari pasar monopolistik tersebut. Yang pertama adalah ada banyak produsen. B, promosi mau tidak mau wajib dilakukan. Kenapa? Karena banyak produsen dan banyak produk atau barang yang berbeda banyak di dalam sini sehingga si para pelaku penjualan itu berusaha semaksimal mungkin untuk menarik penjual, yakni dengan cara promosi. Yang C, keluar masuk pasar lebih mudah dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada penjual yang menguasai dalam pasar tersebut. Yang D, harga produk ditentukan oleh produsen. Nah, yang E, ada diferensiasi produk yang dijualnya. Dalam pasar ini ada produk yang berbeda-beda yang dijual. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik ini, kamu nanti cari dari berbagai sumber. Nanti akan masuk dalam tugas yang sudah Buya siapkan di Google Classroom. Nanti tugas dikirim tepat waktu seperti biasa. Ingat, walaupun kita PJJ, tapi tetap melaksanakan tugas sebagai pelajar dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Karena apa? Karena itu akan membentuk karakter nanti menuju dunia kerja. Oke, anak-anak semua, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari kamu bisa menyerapnya, kamu nanti bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Ingat sekali lagi, usaha tidak pernah membohongi hasil. Artinya, kamu lalui proses pembelajaran